Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil PLC kami yang berjudul Implementasi dan Simulasi Sistem Konveyor Otomatis berbasis PLC Omron menggunakan OPC Server dan Factory IO. Saya sendiri, Ratu Fesiza Alexan, dan rekan saya, Mikhail Raffi Aska, dan juga Pandu Akmal Fauzan. Kami akan mempresentasikan bagian tugas konveyor. Nah, di sini yang melatari belakang dari proyek kami, perkembangan otomasi industri menuntut proses produksi yang lebih cepat, efisien, dan minim kesalahan manusia. Salah satu penerapannya adalah penggunaan sistem konveyor otomatis yang mampu memindahkan barang secara terintegrasi untuk memastikan sistem bekerja sesuai kebutuhan. Digunakan PLC sebagai pengendali utama dengan pemrograman leader diagram. Pada tahap pengembangan, Factory I/O dan OPC Server dimanfaatkan sebagai media simulasi dan komunikasi data sehingga logika kontrol dapat diuji secara aman sebelum diterapkan pada perangkat nyata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis ladder diagramnya. Nah, pada rang 0, lampu dan timer 0000 saat tombol PB start ditekan, output lampu Q 100.00 akan menyala dan mempertahankan kondisi aktifnya melalui mekanisme latching. Setelah lampu aktif, timer 0000 mulai menghitung selama 2 detik sebagai waktu tunda sebelum proses berikutnya dijalankan. Pada rang 1, konveyor dan timer 0001 ketika timer 0000 selesai menghitung, kontak T0000 akan aktif sehingga konveyor 1 Q100.01 dan konveyor 2 Q100.02 menyala secara bersamaan. Pada saat yang sama, timer 0001 mulai menghitung selama 2 detik untuk mengatur urutan proses selanjutnya. Pada rang 2 emitter, setelah timer 0001 mencapai waktu yang ditentukan, kontak T0001 akan tertutup dan mengaktifkan emitter. CIO 10.00. Emitter berfungsi menghasilkan objek pada simulasi sehingga proses konveyor dapat berjalan sesuai skenario yang dirancang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya tentang pemetaan teks pada OPC CX1 OPC. Pertama-tama, em, pertama-tama kita bedah dulu data alamat atau addressing yang kami petakan pada sistem ini. Pemetaan ini dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu tag input dan tag output. Tag input yang pertama itu ada PB start yang diarahkan ke alamat conveyor 13.0.00. Kedua ada PB stop yang diarahkan ke alamat conveyor 13.0.01. Untuk tag outputnya, untuk indikator visual, kami menggunakan lampu di alamat conveyor 13.100.00. Untuk akuator penggerak ada conveyor di 100.01 dan conveyor 2 di 100.02. Terakhir, untuk memunculkan objek pada simulasi, terdapat emitter di alamat conveyor 13.10.00. Fungsi dari masing-masing tag yang sudah kami petakan tadi dalam sistem simulasi, PB Start dan PB Stop berfungsi sebagai tombol input kontrol utama. Tombol-tombol inilah yang mengendalikan kapan sistem mulai berjalan dan kapan sistem harus dihentikan secara total. Lampu bertindak sebagai indikator atau feedback visual bagi operator untuk mengetahui bahwa sistem saat ini sudah dalam kondisi aktif. Konveyor dan konveyor 2 bertugas untuk mengendalikan pergerakan mekanis dari kedua konveyor utama yang ada di dalam simulasi. Emitter berfungsi secara otomatis atau memunculkan objek seperti box atau barang yang nantinya akan dipindahkan oleh konveyor tersebut. Next. Oke, selanjutnya untuk sinkronisasi PLC dengan Factory I/O, komponen fisik di Factory I/O terhubung dengan alamat memori PLC melalui perantara OPC server saat ini. Yang pertama ada input driver arah komunikasi Factory I/O menuju PLC. Komponen start button 0 pada simulator fisik terhubung langsung ke alamat 0.00 atau PB start. Ini bertindak sebagai tombol mekanis untuk memberikan perintah
jalan ke sistem. Sementara stop button dihubungkan ke alamat 0.01 atau PB stop yang berfungsi sebagai perintah interupsi untuk menghentikan seluruh jalannya sistem. Lalu ada output driver. Yang pertama ada warning light 0 dikendalikan oleh alamat 100.00 untuk memberikan indikasi visual di lapangan bahwa sistem sedang aktif. Selanjutnya ada belt conveyor atau 4M 1 dikendalikan oleh alamat 100.01 yang menggerakkan jalur konveyor utama. Selanjutnya ada curve belt conveyor atau konveyor yang melengkung dikendalikan oleh alamat 100.02 atau konveyor 2 untuk meneruskan perpindahan objek ke tahapan berikutnya. Akhir komponen emitter 0 dikendalikan oleh alamat 10.00 yang bertugas memproduksi untuk memprediksi atau memunculkan box atau objek di hulu conveyor. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk berikutnya di sini saya akan melakukan demonstrasi pada proyek kami yaitu konveyor. Oke, nah di sini saya akan menjalankan hasil demo dari konveyor kelompok 13. Ini saya mulai dari menekan tombol start and stop. Oke, di sini terlihat bahwa konveyor 1 sudah berjalan dan menyalakan kardus, lalu dilanjutkan oleh konveyor kedua dan juga menghidupkan lampu peringatan. Nah, sistem konveyor baru berjalan setelah saya menekan tombol start and stop karena konfigurasi kontak stop pada header mempengaruhi rangkaian safe holding. Saat output lampu aktif, kontak safe holding akan mengunci kondisi on, sehingga sistem tetap berjalan tanpa perlu menekan start lagi. Dari sini saya akan mematikan startnya. Nah, di sini ketika saya mematikan start, tidak ada pengaruh dari eh, sistem yang berjalan. Oleh karena itu, setelah konveyor aktif, penekanan tombol start tidak memberikan pengaruh karena kondisi operasi sudah dipertahankan oleh rangkaian pengunci. Oke, mungkin itu saja demonstrasi dari saya. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari sistem ini adalah sistem konveyor otomatis berhasil diimplementasikan menggunakan PLC Omron berdasarkan pada faktor Ayo. Jadi kalau dari diagram mampu mengendalikan lampu, konveyor, dan emitter secara berurutan sesuai timer yang ditentukan. Integrasi PLC OPC Ayo berjalan dengan baik dan memungkinkan secara real time. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 13 bagian konveyor. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.